kita langsung mulai ya. Nah, pengertiannya. Untuk video ini juga bisa kalian lihat lagi nantinya setelah pembelajaran ini, bisa dilihat di YouTube Bapak. Kalau kalian masih ada yang belum paham ya. Ini masih banyak yang minta admit. Oke. Kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dasar dari perhitungan matematika yang ada di kehidupan sosial sehari-hari. Ya, oke. Halaman berapa, Pak? Nah, ini nggak ada halamannya, Bapak buat ringkasan banget ini. Ya, kalau kalian lihat di buku kan namanya banyak ya. Bapak ngeringkas banget ini ya. Jadi untuk memudahkan kalian juga dalam belajarnya. Iya, Pak. Makanya Bapak ringkas. Oke. Jadi aritmatika sosial ini berguna nih buat kita sehari-hari. Setelah itu kalian juga harus perlu ingat ya bahwa untuk memahami aritmatika sosial kalian juga harus memahami terlebih dahulu materi mengenai aljabar. Kalian udah belajar aljabar kan ya semester 1? Ya kan? Misalkan, iya, Bu. Iya, Pak. 2x plus 3x. Hasilnya berapa? 2x plus 3x. Kalau dia sama 5 apa? 5x. 5x. Siapa namanya tadi? 5x. 5x. Oke. 5x. Setelah itu misalkan ya 2x ditambah 2y ditambah dengan 3x. Ada yang bisa nggak? Lihat x-nya dulu yang sama. Berarti kan 2x ditambah 3x ditambah dengan 2y. Yang x sama yang x dulu ya. Jadi 2 tambah 3 berapa? 5 ya. 5. Jangan lupa x-nya. X-nya plus karena y-nya itu sendiri ya, maka kita tulis saja 2y. Jadi variabel yang sama atau huruf yang sama itu bisa dioperasikan. Selanjutnya operasi hitung pecahan. Oke, kita ingat lagi ya, operasi hitung pecahan. 1/2 ditambah dengan 1/2. Jawabannya berapa? 1/2. Nah, kalau misalkan bagian bawahnya sama ya, ini kan bagian bawahnya sama ya. Kita tulis dulu, kalau bagian bawahnya sama kita tulis 2. Setelah itu, 1 ini ya. 1, jangan lupa operasinya apa? Penjumlahan. Sama dengan 1. Sama dengan 2/2. Atau bisa kita sebut dengan 1 ya. 1 dong. Kan 2 dibagi dengan 2. 1 ya. Selanjutnya, misalkan lagi 1/2 ditambah dengan 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu nih. Di bawahnya 2. Yang di depannya menggunakan 1 yang ini ya. 1 ditambah untuk belakangnya. Untuk belakangnya itu yang harus kita perhatikan, di sini kan 1 ya. 1 kali dengan 2. Jadi hasilnya 2. Nah, udah deh. 1 tambah 2, 3. Jadi 3/2. Seperti itu ya. Oke, kita udah tahu operasi hitung pecahan. Untuk mengingat kembali, setelah itu persentase. Nah, untuk persentase ini misalkan ya 10% dari 100.000. Ada yang bisa nggak? 10% dari 100.000. Kalau persen itu per berapa? Kalau persen itu 10/100. Nah, ini bisa juga disebut dengan 10% ya. Dikali dengan 100.000. Nolnya kalian bisa hilangkan ya. Coret 2, maka di sini juga bisa dicoret 2. Sisa nolnya berapa? 10 dikali dengan 1000 ya, karena nolnya ada 3. Jadi 10 dikali dengan 1000 berapa hasilnya? 10 dikali dengan 1000 tambahin nolnya. Jadi berapa? 10.000. 10.000. Bener ya, 10.000. Nolnya kan di sini ada 3. Di sini ada 1. Maka jadi ada 4. Jadi 10.000. Ini kalian mau tulis dulu nggak? Ini
kalian tulis dulu Iya, ya. Pak. Kalian tulis dulu. Sudah, Pak. Ya, kita akan mulai ya. Nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kalau unit itu per unit ya. Kalau per unit itu satu ya, satuan. Misalkan kalian mau bikin 10 mangkok, per unitnya itu atau satu mangkoknya itu, nah ini namanya disebutnya per unit ya. Kalau kalian punya 10 mangkok, terus harga per unit mangkoknya berarti satu mangkok ya. Kalau per unit itu. Oke, kita lanjut lagi. Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada. Jadi misalkan harga 10 baksonya itu 10.000 misalkan ya. Ini misalkan ya 10 mangkok. 10 mangkok bakso itu 10.000. Nah, ini namanya nilai keseluruhan 10.000 ini. Selanjutnya nilai per unit. Ternyata sebagai contoh dulu nih. Sebagai contoh, misalkan diketahui harga dari setiap laptopnya itu 4 juta rupiah ya. Setiap laptop berarti setiap unit. Nah, berarti satu laptopnya itu harganya ya, satu laptop harganya itu 4 juta rupiah. Sebuah perusahaan akan membeli 12 laptop. Nah, kalau satu aja harganya 4 juta, kalau 12 laptop berapa? Jadi kita akan menggunakan perkalian ya, karena satu laptop aja itu harganya 4 juta. Kalau dia 12 laptop, maka 12 dikali 4 juta. Nah, ini kan nilai per unitnya 4 juta. Nilai keseluruhan 12 dikali 4 juta. Maka nilai keseluruhan itu 48 juta ya. Nilai keseluruhan itu semuanya. Oke? Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak di sini? Misalkan ya, kita buat lagi. Satu unit ya, satu unit mouse ya, misalkan satu unit mouse itu harganya misalkan 35.000 lah ya. Terus Andi mau membeli 4 mouse. Berapa nilai keseluruhannya? Berapa? Ada yang mau jawab nggak? Nanti akan dapat nilai tambahan. Sebutkan namanya terlebih dahulu ya. 140. Berapa? 140. 140. Siapa namanya tadi? Namanya siapa? Ali Fairuz Habibi. Ali Fairuz Habibi. Oke. Kita akan hitung ya. Apakah benar 140.000 rupiah? Berarti kalau nilai keseluruhan ya, nilai keseluruhan 34 dikali 35.000. Oke, kita akan hitung ya. 35 dikali dengan 4. Kenapa? Karena ini 0 ya. Nolnya itu ada 3. Kita tulis dulu. 1, 2, 3. 5 dikali 4, 20. Di sini 2, 12, 140. Dan ternyata benar ya, Habibi. Oke, makasih Habibi. Jadi nilai keseluruhannya itu adalah 140.000 rupiah. Seperti itu. Sekarang hasil keluaran laba dan rugi. Ada yang tahu nggak laba itu apa? Laba kalau ditambahin 2 kali jadi hewan. Tapi kalau laba itu sendiri itu adalah keuntungan. Nah, ini bahasa ekonomi ya, laba itu keuntungan. Kalau di Indonesia itu keuntungan. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita akan ganti di atasnya, laba itu keuntungan. Nah, di dalam dunia perdagangan sangat terkenal dengan istilah laba dan rugi. Laba serta rugi sangat bergantung pada harga pembelian serta harga penjualan. Nah, oke, kita akan sedikit terlebih dahulu membahas ya laba. Laba itu ya jika harga
jual ya, harga jual itu lebih besar dari harga beli, makanya dia akan untung ya, harga beli. Kalau misalkan rugi, nah rugi itu sudah jelas ya, harga beli lebih besar dari harga jual. Kalau impas, ada yang tahu nggak impas? Ada yang tahu nggak impas? Impas tuh kalau dalam bola ya, itu sama. Nah, kalian tahu nggak impas? Impas itu harga jual sama dengan harga beli. Oke. Sekarang Bapak mau coba ya. Misalkan harga jualnya itu 125.000. Harga belinya itu 100.000. Kira-kira rugi atau impas? Yo, ada yang jawab nggak? Harga jualnya, coba lihat nih, apakah lebih besar harga jualnya atau Untung, Pak. untung ya? Siapa tadi namanya? Iya, Pak. Siapa? Akmal. Iya, untung ya, karena harga jualnya, untungnya berapa mal? 25.000. Iya, untungnya 25.000 ya, kan harga jualnya lebih besar dari harga untungnya atau laba ya, kalau dalam bahasa perdagangan labanya itu 25.000. Benar tadi Akmal ya. Udah bagus berarti ya. Oke. Jadi laba itu kalau dalam rumus matematikanya, sekarang kita kan udah tahu ya, kalau istilah matematikanya seperti ini dalam matematikanya nih. Ini dalam matematika. Ini impas. Kalau misalkan untuk rumusnya sendiri, laba itu harga jual dikurang harga beli ya. Harga jual dikurang harga beli. Kalau untuk rugi itu harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, untuk impas itu kan tadi sama ya, nggak usah ditulis. Kalau sama kayak gini nggak usah ditulis. Nah, ini kalian mau nulis dulu apa enggak? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke, udah ya. Udah belum? Yang lain gimana? Jawaban yang lain? Halo? Udah, Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Kita akan, kalau nggak salah itu, kita akan langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini lumayan cukup panjang dan kalian harus benar-benar teliti untuk membacanya. Jadi di sini terdapat seorang pedagang beras yang membeli 1 ton beras. Nah, 1 ton beras seharga 9 juta ya, 150.000 rupiah. Oke. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilo. Kalian tahu nggak kalau ton itu per kilo berapa? Nih, Bapak akan kasih tahu ya. 1 ton kilo itu ya 100 berapa? gram. 100 gram. 100 gram apa? 100 gram apa 1000? Ayo. 1000. Iya, 1000 ya. 1 ton itu 1000 kilogram ya. Nah, kalian harus paham ini. 1 ton 1000 kilogram. Kemudian beras tersebut akan dijual lagi 1.500. Nah, untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkusnya dengan harga 67.000. Tentukanlah berapa laba dan ruginya. Oke, pertama-tama kita akan jawab ya. Yang kalian harus perhatikan, diketahui
1 ton beras. Berarti harga beli ya, harga beli. Harga belinya itu 9.150.000 rupiah per ton ya. Selanjutnya plastik. Nah, ini plastiknya. Plastik 67.000. Selanjutnya apa lagi? Ada yang lagi nggak? Harga per unit ya. Harga per unitnya itu 9.500. Nah, yang ditanyakan adalah labanya berapa ya, laba dan ruginya. Ruginya berapa? Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama-tama kita harus tulis dulu harga beli beras per kilo. Nah, harga beli beras per kilo. Nah, di sini kita tulis lagi nih harga beli ya, harga beli ditambah dengan plastiknya. Nah, harga belinya berapa? Harga belinya berapa? 1.150.000 ya, ditambah dengan 67.000 berapa harganya? Coba 7.000. berapa? Kalau kita hitung ya, ini kan nolnya 3. 1, 2, 3. Nih, kita akan hitung di sini ya. 9.150.000 sama 67.000. Nah, di sini ya. 0, 0, 0. Di sini 7 ya. Ini kan di jumlah ya. 5 tambah 6, 11. Sini 2. Jadi 9. Berapa? 9, 2, 17 ya. 9.217 ton ya. Ini masih per ton. Nah, kalau dikiloin berapa? Kalau 1 ton aja 1000 kilo, berarti 1 kilo itu tinggal kalian bagi nih 1 ton ya. Jadi kalau merubahnya berarti 9.217. Nih, kalian dikasih tahu tekniknya nih. Kalau misalkan 1 kilo aja 1000 ya, dibagi 1000, maka yang ini juga dibagi 1000 ya. Tinggal coret nolnya, coret nolnya. Maka nantinya di sini per kilo. Jadi berapa? 9.217 ya. 217 kilo. Jadi harganya ya di sini ya, karena nggak muat. Jadi ini baru harga beli aja nih, masih belum laba ruginya. Jadi harga beli beras per kilo adalah 9.217 per kilo. Jangan lupa rupiahnya ya. Nah, di sini. Oke. Jadi baru satu saja nih. Sekarang harga jualnya. Nah, ini di sini harusnya harga jual nih, maaf ya. Di sini harga jual. Harga jual, tambah ini, harga jual. Nah, sekarang untuk labanya. Oke, untuk labanya ya. Labanya itu apa? Kita lihat lagi nih harga jual ya. Harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, ini kan di sini harga beli ya, ini harga beli rumusnya. Harga beli. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 9.500 dikurang dengan 9.217 ya. Jadi labanya berapa? 270
283. 283 ya. Oke, ketemu nih ternyata si penjual ini untung ya, atau bisa kita sebut laba bukan rugi ya. Ini bisa kita sebut laba. Jadi penjual tersebut untung ya, untung 283 rupiah per kilogram. Nah, seperti ini ya. Kalau per ton berapa? Per ton dari kilo kan, ini kan kilo ya. Tinggal kalian tambahkan saja nolnya 3. Maka kalau jadi ton ya, atau 283.000 per ton. Nah, jadi untungnya ada 2 ton. Seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa menulis sekarang. Ada yang mau tanyain terlebih dahulu nggak? Enggak, Pak. Oke. Jangan malu bertanya ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang kasih waktu ya. Jam 8 lewat 6. Sosial. Karena namanya persentase, berarti itu nantinya akan menjadi persen ya. Oke. Untuk mengukur performa dari penjualan pada umumnya, para pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugiannya. Oke. Di sini untuk rumus persentase laba dan kerugian. Persentase labanya misalkan ya, kalau kalian bingung rumus ini, kalian tulis aja menjadi pecahannya. Berarti persentase laba ya sama dengan laba per harga beli atau harga pembeli ya. Harga beli atau harga pembeli sama aja. Yang harus kalian ingat juga ada perkalian 100%. Ini namanya persentasenya. Sekarang untuk persentase harga rugi, persentase ruginya. Berarti sama dengan rugi per Untung harga rugi per harga beli. Iya, gitu caranya. Tinggal kalian ikutin aja, kalau di depannya di sini laba, maka di sininya laba belinya ya. Dikali dengan 100%. Udah, seperti itu. Gitu aja ya. Kita lanjut lagi. Oke, kalian tulis dulu deh ini deh ya. Kita akan langsung ke contoh soalnya nantinya. Ini pecahan rumusnya ya. Ini pecahan rumus. Kalian tulis ya. Ini kita akan kasih waktu jam 8. Ya, Pak. Jam 9 ya, jam 9 lewat 3. Ya udah absen. Tadi awal tuh cari gimana? Bayar kali. Gimana?
Udah, tapi kita absen itu belum masuk tema. Tadi tema yang dilewati. Tema tadi kan belum masuk. Jangan kata nama itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Udahan. Kasih buat nama temen, nama satu lagi paket. Kita lanjut ya. Udah? Belum, Pak. Dikit lagi. Udah, Pak. Udah, Pak. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Contoh soalnya masih menggunakan soal yang tadi ya. Jawaban soal yang tadi. Jadi Pak Ujang membeli beras ya. Membeli itu harganya 9.217 per kilo dengan labanya 283 per kilo. Berapakah persentase keuntungan yang didapatkan Pak Ujang? Oke, pertama-tama kita tulis dulu diketahui ya, keuntungan atau laba atau keuntungan. Harganya itu adalah 283. Sekarang kita lihat lagi nih, harga beli. Nah, harga belinya itu 9.000. Saya tiba-tiba hilang, Pak, gambarnya. Hilang koneksinya biasanya. Kamu bisa lihat di YouTube apa kalau koneksinya kurang bagus ya. Yang lain udah kelihatan nggak? Ada rumusnya kan ya, Pak? Hah? Biasanya internet ya. Ya kalau misalkan Kelihatan, Pak. kalau yang lain kelihatan, kamu nggak kelihatan, berarti di koneksinya. Kecuali kalau di yang lain nggak kelihatan, berarti koneksi bapaknya yang salah, gitu ya. Oke, kalian bisa ngeliat YouTube-nya kalau yang koneksinya kurang bagus ya. Sekarang lanjut ya. Ditanyakan. Ditanyakannya apa tadi? Persentase laba ya, atau keuntungan. Persentase laba. Persentase labanya berapa? Ya, ditanyakan ya. Oke, sekarang kita akan jawab. Persentase keuntungan atau laba ya. Persentase keuntungan sama dengan laba dibagi dengan harga beli. Harga beli dikali dengan 100. Oke. Labanya berapa? 283. 283. Harga belinya 9.217. 17. Dikali dengan 100%. Nah, kalau kalian bisa menghitung langsung dengan kalkulator lebih enak ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya ya, kalau kalian menghitung pakai kalkulator ya, kalian langsung saja 283 dibagi dengan 9.217. Berapa? Ada yang pakai kalkulator nggak? Kalau nggak ada, kita langsung saja nih. Hmm. 283 dibagi dengan 92 dibagi 92. Oke. Ini jadi 0,307 dikali dengan 100%. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena di belakang koma itu ada berapa? 4 angka. 2. 4 ya. Belakang koma ada 4. Ya. Terus 0 dalam 100 itu ada 2. Maka bisa kita mundurkan komanya. 1, 2. Maka ada di belakang 3 komanya. Jadi 3,07. 3,07. Oke, jadi persentase keuntungan adalah 3,07%. Seperti itu. Bentar, Pak, saya tulis, Pak. Iya, ditulis dulu ya. Kalian tulis dulu.
Kamu kecil lang. Udah? Gimana yang tadi yang belum? Udah belum? Sekarang? Udah, Pak. Udah. Lanjut ya. Sudah, Pak. Ya, lanjut. Oke. Sekarang ini kan tadi udah ya. Ini Bapak buatnya terlalu ganda. Jadi nggak usah. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Sekarang contoh soalnya Bapak Gilang membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta. Oke. Sebelum itu kita sampai sini dulu ya bacanya. Kita akan membedahnya. Diketahui berarti kalau dia beli maka kita sebut di sini harga belinya. Atau kalau disingkat ya menjadi HB, harga beli. Harga belinya berapa? 4 juta. Nah, 4 juta. Sekarang 1 minggu berikutnya ya, sepeda motor tersebut dijual kembali tapi dengan harganya 4.250.000 rupiah. Berarti karena dijual, ada bacaan kata dijual, maka harga jual. Harga jualnya atau bisa disingkat dengan HJ ya, itu 4.250.000 ya. Sekarang maka hitunglah persentase keuntungan. Oke. Yang diperoleh Bapak Gilang dari hasil menjual motornya, berarti persentase yang ditanyakan ya, persentase keuntungan. Keuntungan. Oke, kita akan jawab ya. Jawab. Kalau seperti ini kalian lihat untung itu berapa ya? Kan mau namanya persentase keuntungan berarti kalian harus tahu keuntungan. Atau kalian harus tahu nih rumusnya itu persentase keuntungan. Tadi apa? Persentase keuntungan atau persentase laba rumusnya? Persentase laba ya. Kita tulis persentase keuntungan sama dengan laba dibagi dengan harga beli atau ya kan harga beli ya, dibagi dengan harga beli dikali Ya, 100%. ya, Nah, 100 li. 100%. Nah, kalau kita mau mencari laba ya, harga belinya udah ada, persentase udah ada, maka kita harus mencari labanya nih. Maka bisa kita buat untung ya atau laba lah ya. Kita buat namanya laba sama dengan berapa? Harga jual ya dikurang dengan harga beli ya, rumusnya yang paling awal. Maka harga jualnya tadi berapa? 4.250.000 rupiah dikurangi dengan 4 juta. Berapa keuntungannya? Tadi 250.000 ya. 50. Oke, kita dapat nih labanya. Kita tinggal masukkan saja nih ke sini nih. Berarti 250.000 dibagi dengan harga belinya tadi 4 juta rupiah dikali dengan 100. Dikali dengan 100%. Nah, kalau seperti ini kalian bisa coret nih. Yang di sini 3 misalkan ya, coret. Di sini juga harus 3 ya, atas. Kalau yang di bawah ini coret ya. 100-nya juga coret yang juga di bawahnya. Oke. Nah, itu di sini masih ada sisa 1 nih ternyata. Coret. Nah, jadi tinggal 25 ya per Kali 4. 4 ya. 4. Bener ya? Nah, dikali Iya, Pak. ini berarti persennya masih ada ya, persennya masih ada kan, walaupun dia 0 dicoret tapi masih ada 1%. Atau kalau kita tulis lebih detailnya misalkan nih 1%.
Itu kalau dicoret tinggal persen saja seperti ini. 25 dibagi 4 berapa? Ada kalkulator nggak? 25 Gak ada pak. Oh 5. 25 dibagi dengan 4 itu 6,25 ya. 6,25%. 25. Iya. Kalau belakang koma itu bukan 25 tapi 25 ya. Beda nih kalau misalkan ini 625. Kalau ada koma berarti 6,25. Sama aja kayak misalkan 6,100. Nah, ini nggak boleh disebut 100 tapi 6,100 begitu caranya ya kalau dalam matematika. Nah, oke. Jadi persentase keuntungannya persentase keuntungan Bapak Gilang ya. Keuntungan Bapak Gilang adalah 6,25%. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa tulis ini ya. Dikasih waktu jam 9.20. Iya pak. Sudah? Halo? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kalau ini Iya, tadi Pak. tadi kan udah ditulis rumusnya kalau persentase kerugian ya. Ini cuman sekilas saja untuk memecahnya. Nah, sekarang di sini ada soal ya. Pak Putra membeli sebuah mobil bekas seharga 40 juta. Satu tahun berikutnya mobil tersebut dijual kembali 36 juta. Hitunglah persentase kerugian Pak Putra dari hasil penjualan mobil tersebut. Nah, ini sama aja seperti tadi ya. Hanya saja ini kerugian. Oke, sekarang kita tulis diketahui harga mobil ya. Dia membeli ya, Pak Putra itu membeli. Maka harga beli atau disingkat dengan HB sama dengan 40 juta rupiah. Nah, 1 tahun berikutnya mobil tersebut dijual. Karena ada kata dijual, maka harga jual. Harga jual sama dengan HJ. HJ-nya berapa? 36.000. Yang ditanyakan adalah hitunglah persentase kerugian ya. Maka yang ditanyakan adalah persentase kerugian. Nah, kalau persentase kerugian, kalian tahu kan rumusnya? Persentase kerugian sama dengan rugi ya, rugi dibagi dengan harga beli ya, dikali dengan berapa? 100%. 100% ya. 100%. Oh. 100. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat dulu nih. Kita udah tahu nih harga belinya berapa ya. Kan ada diketahui ya harga belinya. Sekarang berarti kita harus mencari ruginya terlebih dahulu. Nah, rumus rugi apa? Rumus rugi. Harga jual ya atau harga belinya, harga jual dikurang harga beli. Walaupun nanti dia minus ya 30 juta ya.
36 juta. Tapi ada yang menuliskannya ini jangan tulis dulu ya, yang ini jangan tulis dulu, nanti akan Bapak jelaskan. Itu yang apa, yang berisik kita mute dulu nggak? Ya Habibie, kita akan mute dulu. Nah ya, kita akan mute. Jangan ditulis dulu yang ini ya, nanti akan Bapak jelaskan. Kan berarti kan minus ya, minus 4 juta ya. 36 dikurang 40 berarti kan minus ya, minus 4 juta. Nah sekarang kalau rugi dalam matematika ini ada minus, tetapi kalau dalam penjualan kalian cukup seperti ini caranya nih. Cukup kalian balik saja nih, kalian balik yang si harga belinya itu berada di depan dan ini harga jualnya. Berarti 40 juta dikurang dengan 36 juta ya. Jadi ruginya berapa? Ruginya 4 juta. Nah, walaupun di sini nggak ada minus, tapi kan di sini dikatakan bahwa Pak Putra itu merugi ya. Seperti itu. Lanjut kita ke rumus persentase kerugiannya. Ini per ya, yang ini per nih. Ruginya tadi 4 juta ya. 4 juta dibagi dengan harga belinya itu 40 juta ya. 40 juta dikali dengan 100%. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau 4 juta nolnya ada 6 dicoret nih. Nolnya ada 6 berarti yang 40 juta juga harus nyoret 6 nolnya ya. Maka di sini sisa berapa? 4 per 40 dikali dengan 100. Ini juga masih bisa dicoret nih. Setelah coret 1 nolnya, di sini juga coret 1. Maka 4 per 4 dikali dengan 10%. 4 per 4 tadi kalau 2 per 2 aja itu 1. 3 per 3 aja itu 1. Kalau 4 per 4 berarti berapa? 4 per 4 1 ya. 1 dikali 10%. 1 dikali 10 berapa? 10% ya. 10%. Oke, jadi persentase 10%. kerugian Pak Putra adalah 10%. Seperti itu. Oke. Kalian bisa menulis ya. Ditulis sampai jam 9.30 ya. Nanti kita akan satu soal lagi. Ya Pak. Selesai. Soal lagi ya. Habis ini soal lagi baru selesai. Tapi selesai kalian jangan keluar dulu. Bapak mau screenshot ya. Ingat ya. Ini selalu diingatkan. Iya Pak. Untuk absen kehadiran kalian. Udah Pak. Oke, kita akan mulai lagi. Udah Pak. Sudah. Ya, kita akan mulai ya. Yang berikutnya. Nah, di sini ada menghitung harga pembelian dan juga harga penjualan. Di sini kalian baca aja, nanti untuk yang soal baru kalian tulis. Pernahkah kalian mendengar seorang pedagang ya yang menyebutkan bahwa keuntungan saya penjualnya itu 50%. Artinya, jika keuntungan yang diperoleh seorang pedagang tersebut setengah dari harga pembelian ya. Jadi harganya itu setengah dari harga pembelian. Oke, kita akan langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini baru kalian tulis ya. Kita akan bahas ini ya. Pak Setiawan menjual rumah dengan keuntungan sebesar 15%. Pak
pada mulanya Pak Setiawan membeli rumah tersebut dengan harga 300.000, maka itu adalah penjualannya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai keuntungan di sini. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu adalah 15%. Setelah itu harga beli ya, harga belinya itu 300.000 rupiah. 300 juta ya. Yang ditanyakan adalah harga jual. Harga jual. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ya, sama seperti tadi. Kalau dia persentase keuntungan, itu rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli dibagi dengan harga beli kali dengan 100%. Nah, ini rumus yang sama tetapi cuma dimodif saja. Setelah itu persentase keuntungannya berapa? Persentase keuntungannya tadi 15% ya. 15% sama dengan harga belinya, harga jualnya kan masih belum ada ya. Kita tulis harga jual, harga belinya 300 juta. 300 juta per harga belinya masih 300 juta. Dikali dengan kelebihan nolnya, maaf, dikali dengan 100%. Nah, jika seperti ini, kita lanjut lagi ya. Yang 30 jutanya bisa menjadi pindah ruas ya. Pindah ruas menjadi 30 juta rupiah dikali dengan 15% sama dengan harga jual dikurang dengan 300 juta dikali dengan 100%. Seperti ini. Setelah itu yang ini juga ya, yang ini itu bisa menjadi pembagian. Seperti apa? Berarti 300 juta ya, ini 300 juta nolnya kurang 1. 300 juta dikali 15%. Kalau di sini perkalian ya, di sebelah kanan perkalian, maka kalau di sebelah kiri menjadi pembagian. Sama dengan HJ dikurang dengan 300.000 rupiah. Nah, ini bisa dicoret nih. Kalau persen sama persen dicoret bisa ya. Setelah itu, ini 300 juta, kenapa nolnya kurang banyak ya? Ini nolnya kurang banyak nih. 300 juta. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, nolnya bisa dicoret nih. Nolnya coret 2, sini coret 2. Maka 3 juta ya. 3 juta dikali dengan 15 per 1 sama dengan HC dikurang dengan 300.000 300 juta ya, 300 juta. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Karena dia per 1, maka kita tulis 3 juta dikali dengan 15 sama dengan harga jual dikurang dengan 300 juta. Nah, seperti itu ya. 3 juta dikali 15 atau 3 dikali 5. Kita tulis dulu deh nolnya. Nolnya ada 6. Berarti tinggal 3 dikali dengan 15. 5 dikali 3 itu 15 ya. 3 dikali 1. 3 ditambah dengan 1. Maka 4. Jadi 45 juta ya. HJ atau harga jual dikurang dengan 300 juta rupiah. Nah, kalau misalkan dia di kanan ya, kalian harus tahu dulu kalau di kanan ini yang sebelah sini ya, kalau yang di kiri yang sebelah sini. Seperti itu. Kalau misalkan lihat kanan nih, yang kanan ini kan min 300 juta rupiah atau tandanya ini negatif ya. Kalau dia pindah ruas, maka kalian ganti tandanya awalnya negatif menjadi positif atau berkebalikannya. Berarti ditambah dengan
300 juta rupiah. Sama dengan HJ-nya tetap di sebelah kanan. Kalau kalian mau menulis seperti ini ya, misalkan HJ 45 juta ditambah dengan 300.000 itu masih sama aja ya. Yang penting, paling penting ada operasinya masih tetap. Jadi HJ-nya itu berapa? 300 juta ditambah 45 juta. Berarti 345 juta. Oke. Jadi harga jual rumah Pak Setiawan adalah berapa? Adalah 304 juta rupiah. Seperti itu aja ya.